Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa fuyudatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Inilah kalimat la ilaha illallah. Wa yang bagi dan selayaknya dil muslimi bagi orang muslim ayyaghtanimal awqatil mubarakata untuk menjaga ataupun mengambil kesempatan pada waktu-waktu yang diberkahi, wal azminatal fadilata dan zaman-zaman atau waktu-waktu yang utama, wa khususan syahr Sya'ban, khususnya pada bulan Sya'ban, wa lailatan nisfi minhu, dan pada malam Lailatul Nisfu Sya'ban, separuhnya malam separuh dari bulan Sya'ban, ya. Mengambil kesempatan bil istiktsari fiha, ya, untuk memperbanyak, ya, pada waktu-waktu yang diberkati itu dan waktu-waktu yang utama itu memperbanyak minal istighali bi kalimatis syahadah, ya, dengan, ya, menyibukkan diri dengan membaca kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilman wa ma'rifatan, baik ilmu dengan ilmu, wa ma'rifatan atau dengan ma'rifat, wa amalan atau dengan mengamalkan, wa aqidatan atau dengan keyakinan, wa manhajan wa minhajan dengan atau dengan, ya jalan metode, wa ibadatan dan ibadah, wa zikran dan zikir, wa tikraran dan mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah itu. Faya, adapun kalimat la ilaha illallah itu babud dukhuli fil Islam, adalah pintu masuk di dalam agama Islam. Jadi orang kalau mau memeluk Islam maka wajib membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Wasullamul wiqayati lil imani, dan tangga atau lift, ya, wiqayah untuk, ya, perlindungan, penjagaan untuk keimanan, ya. Jadi la ilaha itu sebagai benteng keamanan, ya, daripada keimanan. Wa mi'rajul qalbi wal arwahi ila rabbil aqwal, dan mi'rajnya hati. Ya, mi'raj ini kalau diartikan alat naik, tapi maksudnya ya tangga juga, ya. Maka lebih baik dimaknai naiknya atau mi'rajnya hati dan ruh ila rabbil aqwan, kepada Allah yang mengatur, ya, realitas ini, mengatur realitas yang ada, ar-rahimi ar-rahmani, yang maha rahim, yang maha kasih, ar-rahmani yang maha penyayang. Ar-rahimi yang maha penyayang, ar-rahmani yang maha mengasihi. Wa hiya awwalu syu'abil imani wa afdaluha, kalimat syahadat itu, ya, cabang-cabang pertama daripada keimanan. Jadi cabang pertama dan paling utama, cabang keimanan adalah la ilaha illallah. Sebagaimana dalam kitab Qami'ut Tughyan itu, ya, Qami'ut Tughyan, ya, bahwa berapa 76 77 sekitaran 77 cabang dari keimanan. Paling agungnya, paling afdolnya ya la ilaha illallah.
paling sepelenya atau paling kecilnya itu imatatul adza minat tariq, menyingkirkan duri daripada jalan itu. Wahia adapun kalimat la ilaha illallah itu min akbaril hasanati, termasuk dari paling besarnya kebaikan-kebaikan. Ya. Allati yatajaddadu bihal iman, yang dengannya keimanan itu ya, bisa diperbaharui. Wa tukaffaru bihas sayyiat, ya, dan kejelekan bisa dihapus, bisa ditutupi dengan kalimat la ilaha illallah itu. Hatta ta'khudha biyadi sahibiha fatadkhuluhul jannata, sehingga kalimat la ilaha illallah itu menuntun orang yang membacanya, orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha, atau orang yang mengamalkannya, menuntun, membawa, bisa membawa. Ya, mengambil itu maksudnya mengambil, kalau di depannya huruf jar, jar b, yaitu mengambil, tapi di bawah, dibawakan, digiring. Hatta ta'khudha biyadi sahibiha, sehingga mengambil atau dibawa, membawa kalimat syahadat itu, kalimat tauhid itu, atau kalimat la ilaha illallah itu, la ilaha illallah itu kepada orang yang membacanya, yang berzikir, mengamalkannya dan sebagainya. Ya. Mengambil fatadkhuluhul jannah, lalu kalimat la ilaha illallah itu memasukkan kepada orang yang mengamalkan, berzikir, membaca kalimat itu, memasukkan al-jannata, kepada surga. Wa hiya mafatihus samawati wal ardi bal mafatihul jannah. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci-kunci langit dan bumi, bahkan kunci-kunci surga. Wa hiya allati tamna'ul ibadah min sukhtillahi, kalimat tauhid itulah yang mencegah kepada seorang hamba daripada murka Allah. Wa tu'amminuhum min azabihi, dan kalimat tauhid itu bisa menyelamatkan dari azab Allah. Wa qad jaa fi fadliha ahaditsu katsiratun, ya, hadis-hadis telah banyak, ya, datang menerangkan keutamaan membaca la ilaha illallah itu. Minha, di antara hadis itu, ma adalah hadis yang datang, hadis itu an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho anhu, kepada Abu Hurairah, annahu, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum, jaddidu, renovasilah, ya, imanakum, iman kalian, perbaharui iman kalian. Kila, ditanya, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara kita memperbarui iman kita, merenovasi iman kita. Qala, Rasulullah menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Ya, Rasulullah menjawab, memperbanyak membaca la ilaha illallah. Rawa, meriwayatkan kepada hadis Ahmadu, Imam Ahmad, wa Tabrani, dan Imam At-Tabrani. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an, dari sahabat Abu Dzar
Al-Ghifari, radhiyallahu semoga ridha Allah anhu kepadanya. Qala beliau berkata, qultu saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausi, berilah wasiat olehmu kepadaku. Ausini, berilah wasiat olehmu kepadaku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menjawab, idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha ya. Apabila kamu melakukan suatu kejelekan, maka ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu bisa menghapus kejelekan yang kamu lakukan. Itu sama dengan hadis, sebuah hadis yang cukup populer, ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu di mana kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, ya ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu menghapus kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Fakultu, lalu saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah, apakah kalimat la ilaha illallah itu termasuk daripada kebaikan? Kata Abu Dzar Al-Ghifari, faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, hiya afdalul hasanat, ya kalimat la ilaha illallah paling utamanya kebaikan. Bukan hanya masuk kebaikan, tapi kebaikan yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rawa meriwayatkanhu kepada hadis Ahmadu, Imam Ahmad. Waruya, dan diriwayatkan hadis an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, qala yang mengucapkan seorang hamba itu la ilaha illallah, akan kalimat la ilaha illallah, fi sa'atin min lailin aw naharin, pada waktu malam ataupun siang, illa tamasat ma fi sahifati minas sayyi'at, kecuali menghapus kalimat itu, menghapus kalimat la ilaha illallah itu menghapus sesuatu, atau gampangnya menghapus lembaran berupa kejelekan, menghapus lembaran kejelekannya. Hatta tuskina, sehingga menempatkan la ilaha illallah itu ila misliya, kepada semisal kejelekan itu, minal hasanat, ditempatkan kepada kebaikan, artinya dirubah kepada kebaikan, atau ditutupi dengan kebaikan. Jadi kejelekan yang ia lakukan kalau sudah memperbanyak la ilaha illallah akan diganti dengan kebaikan. Rawa meriwayatkan kepada hadis Abu Ya'la, siapa Abu Ya'la, wa an Abi Bakr radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, radhiyallahu ridha Allah anhu, kepada sahabat Abu Bakar, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, alaikum, wajib bagi kalian, bila ilaha illallah, dengan menetapi membaca la ilaha illallah, wal istighfari, dan konsisten membaca istighfar, faksiru, lalu memperbanyaklah kalian, minhuma, dari keduanya,
dari la ilaha illallah dan istighfar, disuruh memperbanyak itu. Fa inna iblis, karena sesungguhnya iblis, qala berkata siapa iblis, ahlaktu, saya mencelakakan, membuat celaka saya, annasa kepada manusia, bidzunubi dengan dosa-dosa, wa ahliku, salah, wa ahlaku, ya. Wa ahlaku, dan mereka manusia mencelakakanku, ni kepadaku, manusia mencelakakanku, bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Iblis mencelakakan manusia dengan dosa, tapi manusia mencelakakan iblis dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Falamma ra'aitu dzalik, setelah saya melihat hal itu, ya. Saya maksudnya di sini setan, ya, iblis. Setelah iblis melihat hal itu, ya, maksudnya melihat bahwasanya manusia mencelakakan dirinya dengan kalimat la ilaha illallah, ahlaktuhum bil ahwa'i, ya. Lalu saya mencelakakan mereka bil ahwa'i, dengan hawa nafsu, dengan keinginan hawa, ya. Jadi merubah strategi, ya, merubah strategi. Iblis merubah strategi. Wahum yahsabuna annahum muhtadun, sedangkan manusia itu menyangka mereka itu mendapat petunjuk, padahal sudah tertipu oleh iblis, ya. Rawa meriwayatkan Abu Ya'la, sopo Imam Abu Ya'la. Warawa Muslimun, dan meriwayatkan siapa Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi atau Wat-Turmudi, ya, atau Imam Turmudi, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga, ya, ridha Allah anhuma, kepada, ya, Ibnu Umar dan Umar, atau kepada Abdullah dan Umar, keduanya Islam. Qala, beliau berkata, Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma alal ardi, tidaklah ada tetap di muka bumi, ahadun, seseorang, yaqulu, yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, mengucapkan pada kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, illa kafartu anhu, illa kuffirat anhu khotoyahu, ya, kecuali dihapus, ditutupi darinya kesalahan-kesalahannya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah akan ditutupi kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, sekalipun kesalahan itu seperti banyaknya buih lautan. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, subhanallah, mengucapkan subhanallah, wa bihamdi fi kulli yaumin, pada setiap hari, mi'ata marratin, mengucapkan dengan 100 kali, hutot, maka ditutupi khotoyahu, kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat, sekalipun ada kesalahan itu, misla zabadil bahri, seperti buih lautan, ya. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah subhanallah wa bihamdi setiap hari 100 kali, kesalahannya ditutupi oleh Allah, sekalipun kesalahannya itu seperti banyaknya buih di lautan. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu, semoga Allah ridha anhuma, kepada keduanya Ibnu Umar dan Umar. Qala, berkata sopo Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun." Tidak ada orang yang menetapi kalimat la ilaha illallah wahsyatun, kesusahan, kemurungan, fi kuburihim wala mansyarihim, baik di kuburnya ataupun mahsyar, pada mahsyar. Tempat maksudnya itu mansyarihim ini ya waktu dibangkitkan dari kubur ya, baik di kubur maupun waktu dibangkitkan dari kubur ya. Tidak ada kemurungan, tidak ada kesusahan orang yang menetapi kalimat la ilaha illallah. Wa ka'anni anzuru ila ahli la ilaha illallah, dan seakan-akan saya memandang orang yang menetapi atau orang yang ahli la ilaha illallah, wa hum yanfuduna turabah, wa hum yanfuduna turaba an ru'usihim, mereka itu membersihkan debu seakan-akan ya, an ru'usihim, daripada kepala mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengucapkan, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan, maha ya, segala puji bagi Allah, alladzi azhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan kesusahan pada kami. Fatir ayat 34. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat yang lainnya, redaksinya, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun, tidak ada bagi orang yang ahli la ilaha illallah wahsyatun, kesusahan, indal mauti wala indal qabri, ketika mati ataupun ketika berada di kubur tidak pernah susah. Kalau orang yang ahli la ilaha illallah, artinya susah ya susah azab Allah, susah pertanyaan mungkar dan nakir ataupun sebagainya ya. Rawahu, meriwayatkanhu kepada hadis At-Tabrani, Imam At-Tabrani wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi. Wa an Samurah bin Jundub wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.